Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di channel Radio Saputra. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel ini, mensupport kita juga tentunya dalam membuat konten-konten yang berbau tentang misteri, mistis, atau penelusuran tempat angker. Terkhusus hari ini, kita kedatangan salah satu YouTuber ternama di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Tidak asing lagi, wajahnya ini kelihatan sombong. Waduh, Kelihatan sombong. Abikel mana petarung? Sombong. Iya benar sekali. Oke, selamat datang Bang Abikel. Terima kasih sudah mengundang saya. Terima kasih juga sudah Radio menyempatkan Saputra waktunya ke tempat kita. Iya. Yang lama-lama Bang, Corona. Oke, teman-teman, tema kita hari ini Bang sedikit mengarah ke mistis. Oke. Jadi akal pikiran dari sebagian dari kita itu kalau berbicara tentang mistis itu mereka terfokus pada peristiwa-peristiwa yang menyeramkan. Iya. Iya betul kan? Betul. Nah, kita akan mencoba menguak pengalaman Abang Abikel mana ini. Seberapa banyak sih pengalaman mistis yang pernah Abang alami gitu? Kalau banyak sih enggak, tapi pernah. Pernah ya? Iya, pernah waktu kecil dan Waktu itu kecil. kejadiannya sudah sangat lama. Sangat lama. Itu fenomena-fenomena apa yang Abang Abikel rasain? Nggak tahu, cuman aneh aja gitu. Saya ada waktu itu kalau nggak salah umur 5 tahunan lah. Oh, masih kecil ya? Ya masih sangat kecil. Yang mengantarkan saya itu ketemu pocong. Yang ngantar kita ke arah pocong itu capung. Capung. Tahu capung? Ya, capung tahu. Kalau bahasa daerah kami itu serabek. Ya, kalau bahasa kita itu senabang. Senabak. Iya. Jadi binatang itu yang ngantar Abang ke sosok itu ya? Iya, nggak tahu. Cuman Iya. memang kita awalnya menangkap capung itu dari kompleks sebelah Iya. ke komplek yang ini. Panjang sampai ke situ. Jadi dalam perjalanan ke sana tuh udah ini capungnya udah ketemu, udah ditangkap Nggak sempat dapat. Nggak sempat dapat. Kejadiannya itu maghrib. Iya. Maghrib. Itulah anehnya. Tapi benar-benar mata saya melihat. Bukan saya sendiri dan bukan di rumah sembarangan. Memang Iya. rumah kosong. Rumah kosong yang terbengkalai gitu ya? Memang nggak ada penghuninya Iya, sama iya. sekali. Rumah memang atas bawah kayu semua. Rumah tua. Iya. Memang terkenal angker. Rumah itu ya nggak tahu kenapa ada capung besar. Oh, besar ya? Enggak, ukurannya tuh Nggak bukan seperti capung capung yang biasa, kecil. Memang nggak besar, jadi kita ya maklum anak kecil, jadi ngelihat yang seperti itu, wih ini keren nih mainan nih gitu kan, main sama teman, terus dikejar ganti-gantian, nggak dapat, udah saya lagi, Iya. terus muter, nah udah hampir sampai di rumah angker itu, Iya. rumah tua itu, terdengar suara. Nah, kayak gitu. Oh, kayak hentakan Nggak ya? apa-apa, ini hentak-hentak. Nah, nggak apa-apa. Boom, gitu kan. Awalnya biasa aja. Terus yang kedua, mulai saya ngerasa aneh. Loh kok suaranya bicara dalam hati, Iya. tapi tetap ngejar capung itu, arahnya ke sana. Terus ketika suara yang kedua, saya mulai agak aneh. Firasatnya terdengar dari suara itu, mulai ngeh kalau di sini Iya. kayaknya rumah angker sama teman saya. Terus yang ketiga, boom, bunyi lagi. Iya. Kita tuh sepakat tanpa berbicara sama sekali, langsung saling lihat seperti ini, tanpa ada dialog sama sekali, terus mengarah ke satu tujuan sumber suara itu. Oh, jadi Langsung mengarah ke sana. Iya. Dan kita, bukan saya sendiri. Oh, berdua ya? Dan saya dan teman saya almarhum, tapi ya benar-benar ngelihat pocong, langsung teriak pocong, langsung pulang ke rumah masing-masing. Itu satu-satunya dan pertama kali saya lihat pocong real di depan mata saya. Jadi sebelum ngelihat pocong itu udah ada perasaan gimana, merinding gitu? Nggak ada sama sekali. Nggak ada Cuman sama kan kita lagi main-main sore, maghrib nih. Udah mau maghrib lah. Iya, iya, Tapi iya. anehnya kok maghrib gitu kan. Tapi memang kita ngeliat pocong di rumah itu. Kalau dibilang
Itu tahun 2000-an. Apakah ada prank di tahun 2000-an? Belum. Prank hantu pocong? Orang belum tahu prank. Nggak mungkin itu prank gitu kan. Tapi memang benar-benar kita lewat pocong. Kecuali kita lewat, dikerjain lah anak-anak. Ini kita nangkap capung yang nganterin kita ke sana, itu anehnya. Dan capung itu ya udah hilang. Jadi bentuk sosok itu gimana bentuk wajahnya itu? Kelihatan nggak wajahnya? Sayangnya kita nggak lihat wajah. Cuma ini ya fisik, warna. Memang nggak ada memang seperti pocong, nggak ada tangan, nggak lihat dia nggak nengok ke kita nggak. Cuman dia tiba-tiba muncul di depan jendela. Ya, ini rumah. Ya. Ini rumah dan kita kan di sini, otomatis jelas kita lihat ada pocong di sini. Kecuali kalau kita di belakang nggak mungkin. Kebetulan kita agak ke depan sedikit. Jadi kelihatanlah pocong tuh melompat, yang lompatan ketiga udah di depan jendela dan kita sepakat lihat. Dan langsung kabur. Langsung kabur. Itu waktu kecil, setelah itu nggak pernah. Nggak pernah lagi sampai saat ini belum pernah ngelihat. Kalau ngelihat langsung sih nggak pernah. Cuman kalau ada kejadian-kejadian lain pernah. Ngerasain Kalau kayak kalau ngerasa enggak, cuman ada aja aneh. Mau ceritain yang itu juga pocong? Ya itulah cerita pocong, pengalaman saya. Nggak tahu sih, cuman sekali itu saya lihat pocong. Kemudian lagi. Boleh pinjam sesuatu ini dong. Nah, saya pernah, anggaplah ini asbak. Coba tiup sekeras mungkin. Nggak Tiup bisa bang, asbak ini berat ini. Berat. Berat. Kan nggak mungkin jatuh. Nggak mungkin. Terus itu di lantai kan datar. Iya. Tiba-tiba set jatuh. Jadi kayak ini ya, kayak Michael jatuh. Jackson ya. Set. Jatuh. Oke. Cuman waktu itu kebetulan lagi main game entah apa gitu di kamar sendirian. Kok bisa jatuh? Nyentuh enggak? Apa enggak? Memang itu asbak berat. Iya. Kok bisa tapi nggak lihat sosoknya Itu gimana? fenomena yang kedua ya, yang Itu pernah yang Bang kedua. Mikel ini alami ya. Sebelum kita collab ini kita pernah ada janjian ya Bang ya, Iya. melakukan penelusuran. Sebenarnya kita ingin melakukan penelusuran bersama malam hari. Iya malam. Cuma kita mementingkan keselamatan kita juga. Dan gua juga baru kenal Bang Mikel ya, Kita baru ketemu hari ini ya. Ketemu hari ini, jadi nggak mungkin lah langsung penelusuran ke tempat angker gitu Iya. kan. Iya, benar. Saya juga ragu, takut Nah. takut ada apa-apa nanti. Ya, saya nggak berani. Sebenarnya saya nggak, cuman sombongnya aja yang Sombong. diangkat. Kalau keberaniannya enggak ada. Apalagi sama setan takut saya. Pernah habis latihan silat. Habis latihan silat. Ya, kebetulan kita habis latihan, ngobrolnya lama, pulang tengah malam. Antar desa kan ada jarak tuh, agak jauh, 1 kilo lah. Ya, kita waktu itu nggak ada motor, nggak ada apa. Lewat di tengah sawah. Pas di pertengahan, kayak ada yang megang saya di sini. Padahal Dingin. Oh, padahal di belakang ada ini nggak? Ada teman nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Teman saya di samping, tapi saya diam, nggak mau. Kita diam aja sampai udah mau nyampe rumah. Baru Bro, di sini tadi, di belakang, di situ, tepatnya di sini, di tengah-tengah, di sungai lah. Kamu ngerasa ada yang aneh nggak? Aduh, itu dia. Dari tadi saya tahan-tahan nggak mau cerita. takut kamunya kabur nanti lari. Saya nggak kuat, masih jauh, 500 meter jauh. Saya kan mikir, Kel, apa tuh di sebelah kamu? Apa? Kirain anjing lewat gitu kan. Masih tahan-tahan nggak cerita, hampir nyampe rumah, barulah nggak tahu, tapi nggak lihat. di YouTube sekarang ini kan udah banyak nih penelusuran tempat angker. Iya. Nah, jadi menurut Abang Mikel Manan ya, gimana pandangan ini? Pernah nonton nggak? Suka nonton nggak yang horor-horor gitu? Nonton pernah, tapi kalau saya pribadi, Ya. karena mungkin saya penakut, Iya. jadi saya kurang suka. Kurang suka. Bukannya apa ya, soalnya terngiang-ngiang, teringat, jadi susah, gelisah jadinya ingat itu. Kalau lagi sendiri malam, misal ada yang ada bunyi, ada rasa, itu terasa. Lihat cuman 1 kali itu tadi waktu kecil. Setelah itu nggak ada lihat, ngerasa pernah, ya kayak gitu. Ya, sedikit banyak tuh pernah lihat nggak di YouTube channel-channel yang Oh. penelusuran gitu? Channel penelusuran ada, Nggak pernah ya? ya sering. Nah, gimana menurut ini kan banyak nih sih yang settingan sekarang kan?
Iya. Nah, channel-channel penelusuran yang settingan kadang-kadang itu. Iya benar. Saya pernah lihat. Nah, Pernah lihat. gimana tuh? Ya, kalau menurut saya jelas itu settingan. Iya. Karena gini loh, mereka bukan menyengajakan, oh hari ini kita harus settingan, tidak. Itu menurut saya. Mereka pasti Rego juga gitu kan. Settingan. Enggak, maksudnya pasti awal-awal cari. Oh iya. Karena nggak dapet, kan penonton pengennya ketemu hantu atau setan atau makhluk gaib, pengennya ketemu ketangkap kamera. Karena nggak ketemu, makanya supaya untuk memancing penonton dibuatlah settingan. Mereka udah berusaha, bukan berarti mereka asal-asal setting, tidak. Iya. Karena itu keinginan penonton. Terus kesurupan apakah settingan atau tidak kita juga nggak tahu gitu kan. Jadi pesan untuk kalian semua yang suka dengan channel-channel horor, kalian harus pintar-pintar juga memilih channel horor kan? Iya. Jadi benar. sekarang nih banyak pembodohan publik. Jangan ditelan mentah-mentah kalau itu memang benar-benar hantu. Iya. Gitu ya. Jadi kalian harus pintar-pintar untuk mencari channel untuk dijadikan inspirasi buat kalian kan gitu. Pesan-pesan untuk dari Abang Bikal gimana? Ya, kalau dari saya sih untuk channel mistis, kalau menurut saya nih ya, Ya. mungkin kita tidak begitu sependapat atau memang sependapat. Kalau menurut saya itu, ya, mereka kan udah berusaha. Iya. Ke tengah hutan itu bukan hal yang mudah. Iya. Butuh perjuangan, butuh perjuangan. mental, butuh apalah persiapan segala macam. Kalau memang mereka akhirnya menyeting set hantu atau apa, menurut saya ya udahlah, nggak apa-apa, bisa dimaafkan lah gitu. Karena mereka emang nggak ketemu. Tapi yang kerennya, yang saya suka ya mereka berani untuk melakukan itu. Oke teman-teman, mungkin itu doang pembahasan kita Iya. bersama Abang Bikal Mana ini. Jadi terima kasih banyak buat Abang Bikal Mana Iya. udah sempat datang ke sini. Iya, Oleh. sama-sama. Tadi Nah. kalau teman-teman nggak tahu, Kita Rido juga bikin konten di channel YouTube Bikal Mana. kita Nonton saling aja. membantu. Iya. Oke, jadi buat teman-teman Ya, buat teman-teman yang belum subscribe atau yang belum tahu atau baru pertama kali lihat saya, nama channel YouTube saya itu Abikel Mana. Kontennya itu rata-rata kalau konten lama itu Bahasa Kampung Challenge, lebih dikenal itu ada prank, ada gombalnya juga. Cuman sekarang lagi fokus ke petarung sombong. tarung sombong. Oke teman-teman, mungkin itu aja video kali ini. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian, dan komen juga. Ya, Kita harus buat konten apa lagi sesudah ini. betul sekali. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.